Shalom Aleichem Bishem Hamasyah, salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam kasih Isa Al-Masih Al-Mukhalis Al-Alam, yaitu Tuhan dan Juru Selamat dunia. Puji syukur kehadirat Tuhan pada saat kesempatan ini. Saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu apakah iman Kristen itu logis? Yang dalam bahasa Arabnya dikatakan al-iman al-masihi hal huwa ma'kul. Saudara-saudara sekalian, dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain, tak jarang perbincangan kita mengarah pada soal-soal iman dan ketuhanan, secara khusus dengan saudara-saudari kita umat Muslim. Dialog antar agama ini memang tidak bisa dihindari, bahkan sesuatu yang wajar, terlebih bila ditinjau dari sudut pandang ilmu sosial. Bila demikian, seharusnya kita selalu mempersiapkan diri agar mampu berdialog dengan baik dan benar. Secara pribadi, saya sering berdialog dengan teman-teman maupun orang-orang yang baru saya kenal, baik melalui media sosial ataupun perjumpaan-perjumpaan saya secara langsung. Dalam hal-hal itu, saya sangat menikmati dialog antar iman tersebut. Karena melaluinya saya bisa melihat bermacam-macam karakter dan metode berpikir masing-masing orang. Saya menjumpai ada banyak orang yang belum mampu berdialog dengan baik, bukan saja pada aspek emosi, namun dalam aspek logika yang digunakan dalam dialog-dialog tersebut. Kadangkala hal-hal itu terjadi kemudian berakhir pada perdebatan yang tidak sehat, atau apa yang disebut sering kita kenal dengan debat kusir. Nah, dalam diskusi kita pada saat ini, penyampaian saya saat ini, secara khusus kita akan membahas satu topik ini, yaitu apakah iman di dalam Isa Al-Masih atau iman Kristen itu logis. Begitu sering saya mendengar, mungkin juga demikian dengan saudara semua, bahwa beberapa akidah iman Kristen dianggap sama sekali tidak masuk akal. Seperti misalnya tentang ketritunggalan Allah, keesaan Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penebusan dosa, ataupun keilahian dan ketuhanan Isa Al-Masih. Menurut orang-orang itu, semua akidah tersebut bertentangan dengan akal sehat dan sama sekali tidak logis. Pernyataan semacam ini sebenarnya sangat gegabah dan hanya menunjukkan ketidakmengertian orang-orang tersebut terhadap berbagai disiplin ilmu atau disiplin keilmuan yang memiliki bermacam-macam cabang dan metode berpikirnya sendiri. Untuk menjelaskan hal ini, penting sekali kita memiliki kaidah berpikir yang benar dalam masing-masing cabang keilmuan. Biasanya saya memberi contoh, atau saat ini saya akan memberikan contoh dari kalangan ahli pikir Islam sendiri, seperti misalnya Al-Kindi, ahli pikir Islam yang hidup pada abad ke-9 Masehi, yang membagi keilmuan menjadi 3, yaitu pertama, ilmu fisika. Ini sebagai tingkatan ilmu yang paling rendah. Lalu yang kedua, ilmu matematika sebagai tingkatan ilmu yang ada di tengah. Selanjutnya yang ketiga, ilmu ketuhanan atau apa yang sering kita sebut dengan teologi sebagai tingkatan ilmu tertinggi. Pada perbincangan ini tidak bermaksud untuk lebih jauh ke dalam pembahasan tentang filsafat, karena memang di luar jangkauan dari pembahasan ini. Pada pokoknya dipahami bahwa masing-masing cabang keilmuan memiliki tujuannya masing-masing. Demikian pula dengan metode berpikirnya, yang tentu tidak boleh dikacaukan antara satu dengan lainnya. Metode berpikir dalam ilmu fisika tentu tidak boleh dikacaukan dengan metode berpikir dalam ilmu sosial.
dan lain sebagainya. Setiap cabang keilmuan memiliki metode dan tujuannya masing-masing. Demikian pula ketika kita mempelajari tentang ilmu ketuhanan atau teologi, yang oleh Al-Kindi disebut sebagai tingkatan ilmu yang tertinggi. Kita harus menggunakan metode berpikir yang sesuai dengan keilmuan ini. Namun, yang sering dijumpai justru sebaliknya, kan? Tentu karena tidak memahami filsafat ilmu, pembicaraan tentang ketuhanan dikaji dengan metode berpikir ilmu fisika atau ilmu matematika. Dan sebagai akibatnya muncullah kerancuan. Bukan hanya kerancuan, tapi kesesatan berpikir yang pada akhirnya diikuti oleh kesimpulan yang salah, kaprah. Inilah yang menyebabkan seseorang menyalahpahami beberapa akidah pokok iman di dalam Al-Masih atau iman Kristen. Salah satu contoh kasus misalkan, kita hidangkan, kita hadirkan di sini. Kasusnya begini, pernyataannya, Allah mustahil mati. Yesus mati. Bukti bahwa Yesus bukan Allah. Nah, kita akan membahas secara singkat hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita Muslim. Persoalan tersebut terkait dengan keyakinan umat Kristen bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah firman Allah yang berinkarnasi, atau dalam bahasa Arabnya tajazud. Dengan demikian kita pahami Yesus adalah Allah sendiri. Dan juga diketahui bahwa menurut keyakinan Kristen, Yesus disalibkan dan mati. Berdasarkan fakta-fakta ini, muncullah pernyataan dan pertanyaan dari teman-teman Muslim. Bahwa kalau Yesus memang Allah, mengapa Yesus mati? Bukankah Allah itu maha hidup kekal dan tidak akan pernah mengalami kematian? Bila demikian, pastilah Yesus bukan Allah. Lalu biasanya dalam menyatakan hal ini, digunakanlah penalaran dalam ilmu logika, agar terlihat ilmiah begitu. Namun sebagaimana yang sudah disinggung tadi, metode berpikir apakah yang harus kita terapkan dalam membahas ilmu ketuhanan? Tentu bukan penalaran logika yang tidak sesuai dengan ilmu ketuhanan. Sebab seperti yang sudah saya katakan di atas tadi, ilmu ketuhanan tidak mungkin dinilai dengan ilmu-ilmu fisika atau lainnya. Dalam istilah Rasul Paulus, perkara-perkara rohani, hal-hal gaib atau ketuhanan harus dinilai secara rohani. Seperti yang tertuang di 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Demikian pula tentang kematian Yesus yang terkait hakikatnya sebagai firman Allah yang adalah Allah sendiri. Yang dalam kitab Yohanes atau Yahya pasal pertama, ayat yang pertama dan kedua, fi'il batil kana kalimah wa kana kalimatu indallah wa kana kalimah illallah. Hal ini harus dipahami secara rohani menurut logika ilmu ketuhanan atau teologi. Saya akan memberikan contoh dari Quran misalkan. Bagaimana jika hal-hal gaib dipahami begitu saja dengan logika fisika ataupun matematis? Di dalam sejarah Islam ada kisah mengenai penyerbuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah untuk menyerang Ka'bah. Ini tertuang di dalam surah Al-Fi'il. Secara ajaib, penyerbuan tersebut digagalkan oleh pasukan burung yang melempari pasukan tersebut dengan batu panas. Bihijrotin min sijil. Terlepas dari historitas atau benar tidaknya hal peristiwa ini dalam sejarah, seseorang bisa mempersoalkan atau kita bisa mempersoalkan kisah ini dari sudut pandang ilmu fisika atau biologi. Seperti misalnya, dari manakah asal burung tersebut? Dan bagaimana kakinya bisa tidak terbakar membawa batu-batu panas? Dan beberapa pertanyaan lainnya bisa kita ajukan atau seseorang bisa ajukan untuk menilai dan melihat peristiwa ini. Tentu umat Islam, saudara-saudara Muslim akan menjawab hal tersebut adalah mukjizat. Nah,
Bila jawaban untuk kisah ini adalah mujizat dan kemahakuasaan Allah, tentu kita sudah memasuki wilayah metafisik, hal-hal yang gaib. Dan ini di luar jangkauan ilmu fisika. Melalui kisah ini kita bisa melihat bahwa persoalan ketuhanan ataupun mujizat harus dipahami sesuai dengan ilmu ketuhanan itu sendiri. Terkait kematian Yesus, apakah berarti Allah itu mati bila mustahil Allah yang maha hidup mengalami kematian? Saya akan mengutip tulisan Abdul Al-Masih Basit Abu Al-Khair. Beliau adalah seorang teolog Koptik dalam bukunya Idza kana al-masih ilahan fa kaifa ta'allama wa ma, pada halaman ke-58. Beliau menulis dan mengatakan begini. Al-masih bilahutihi lam yamut liannahu kalimatullah Allah al-kalimah wa Allahu la yamutu fa huwa al-hayyu al-qayyum alladzi la yamutu wa as-sarmadi alladzi la bidayatu lahu wa la nihayatu al-qadir. Yang artinya dalam hakikat keilahiannya Al-Masih tidak dapat binasa. Sebab ia adalah kalimatullah, yakni Allah Sang Maha Berfirman. Dia adalah Allah yang tak berkematian, maha hidup dan maha berdiri yang tak berkematian. Ia yang maha kuasa, tidak berawal dan tidak berkesudahan. Kemudian Abdul Al-Masih juga melanjutkan dalam bukunya tersebut, mengutip kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8, yang dalam bahasa Arabnya dikatakan ana huwa alif wa alya al-bidayatu wa an-nihayatu yaqulu ar-rabb al-ka'inu wa alladhi kana wa alladhi ya'ti al-qadiru ala kulli syai'in. Wahyu 1 ayat 8 yang dalam bahasa Indonesianya dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi memang benar bahwa Allah tidak mungkin mengalami kematian, sebab Dia Sang Maha Hidup dan sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Lalu bagaimana dengan kematian Yesus? Abdul Al-Masih kembali menjelaskan dalam bukunya tersebut, dikatakan begini. Walakinnahu mata bi al-jasad kama naqulu fi salat as-sa'at at-tasi' yaman dhaqa al-maut bi al-jasad fi fa' as-sa'at at-tasi'ah, yang artinya sesungguhnya dia mengalami kematian dalam tubuh jasmaninya, sebagaimana selalu kita ucapkan dalam setiap sholat harian kita pada sholat jam ke-9, wahai engkau yang merasakan maut dalam kemanusiaanmu pada jam ke-9. Hal ini sesuai dengan kesaksian kitab suci sendiri yang menegaskan bahwa Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi bukan keilahiannya yang mati, sebab keilahiannya memang tidak mungkin mati. Tetapi tubuh kemanusiaan itulah yang merasakan kematian. Seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus di kitab suci, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dengan demikian, keyakinan Kristen terkait keilahian Yesus dan kematiannya di atas kayu salib adalah logis menurut logika ilmu teologi atau ilmu ketuhanan.
Sebenarnya jika seseorang memiliki dasar berpikir yang baik, maka ia tidak akan kesulitan memahami teks-teks kitab suci. Karena itu, mari kita miliki cara berpikir yang benar ketika berdiskusi soal ketuhanan. Sehingga kesimpulan akhirnya pun benar dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah ilmu yang berkaitan dengan hal yang kita bahas. Nah, melalui pembahasan kita yang singkat ini, kita bisa menjawab sekaligus bisa menyimpulkan bahwa iman Kristen sama sekali tidak bertentangan dengan akal sehat. Dan hanya orang-orang yang memiliki akal sehatlah yang setuju dengan kesimpulan ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah yang rahmat ar-rahim, bahwa Isa Al-Masih, Sang Firman Allah yang hidup, datang dalam rupa manusia dengan tujuan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan hal ini sangat masuk akal. Bila cara berpikir kita benar, maka kita bisa menerima dan kita bisa secara sadar mengatakan bahwa iman di dalam Isa Al-Masih benar-benar masuk akal. Saat ini saya mengajak bagi saudara dalam penutupan diskusi kita pada saat ini, saya mengundang bagi siapapun saudara yang rindu diselamatkan. Datanglah kepada Juru Selamat, yaitu Isa Al-Masih, Sang Firman Allah, yang adalah Allah itu sendiri. Sebab kalimatullah khair ala makhluk, kalimat Allah itu bukan makhluk. Kalau kalimat Allah bukan makhluk, otomatis kalimat Allah adalah khalik. Dan tidak ada khalik lain kecuali Allah itu sendiri. Dan dia datang dalam rupa manusia untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Dan tak seorang pun bisa diselamatkan, kecuali hanya beriman, berserah, bertaubat, menyerahkan hidupnya, percaya beriman kepada Isa Al-Masih sebagai juru selamat hidupnya. Mari saudara, berilah dirimu didamaikan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang membusuk dan berdosa ini. Sebab pada hari yaumil kiamah nanti, tidak ada hakim lain kecuali Isa Al-Masih yang akan menghakimi semua orang yang hidup maupun orang yang mati. Maka percayalah kepada Isa Al-Masih, bertobatlah dan berilah dirimu untuk diselamatkan, maka kamu akan diselamatkan. Tuhan memberkahi, dan sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Shalom. Salam kerahmatan dari Allah. Amin.